Selama lebih dari 70 tahun, bangsa ini dipaksa tunduk. Tunduk pada listrik mahal, tunduk pada tekanan diplomatik, tunduk pada ancaman sanksi internasional. Tapi hari ini, ada satu langkah yang bisa mengubah segalanya. Nuklir. Kata yang selama ini dianggap tabu, menakutkan, berbahaya. Tapi justru karena itulah, dunia takut Indonesia memilikinya. Indonesia pernah bermimpi, tapi berkali-kali ditampar realita. Reaktor nuklir di Muria gagal. Tekanan asing terlalu kuat. Media lokal dibanjiri ketakutan. Mereka bilang, jangan main-main dengan nuklir. Tapi siapa yang paling takut? Rakyat atau mereka yang nyaman Indonesia terus bergantung pada impor energi? Ini bukan tentang listrik. Ini tentang nasib. Dan tentang kemandirian yang selalu disabotase. Hari itu, Prabowo Subianto tiba di Rusia. Di balik dinding Istana Tua, bukan hanya dokumen kerjasama yang ditandatangani, tapi masa depan yang ditentukan. Bocoran menyebut, Rusia siap transfer teknologi nuklir kecil, small modular reactor. Dan saat itu juga, dunia mulai bereaksi. Amerika menekan. Uni Eropa bicara soal standar global. Tapi yang sebenarnya terjadi, mereka panik. Karena kekuatan baru sedang bangkit. Dan itu bukan sekutu mereka. Rosatom, raksasa nuklir Rusia, bukan sekedar datang bawa teknisi. Mereka bawa peta, bawa rencana, bawa janji perlindungan. SMR akan dibangun. Di Kalimantan, di Maluku, lokasinya masih rahasia. Tapi yang pasti, bukan hanya listrik yang akan menyala, tapi sinyal bagi dunia bahwa Indonesia siap bangkit, dan Rusia tak hanya di belakang, tapi berdiri di samping kita. Prabowo Subianto tak bicara banyak soal nuklir, tapi gesturnya jelas. Ia tahu, energi adalah kekuatan. Tanpa listrik kita lemah. Dengan energi sendiri, kita bisa memproduksi, mengendalikan, dan menentukan. Ini bukan soal perang. Ini tentang berdiri sendiri, tentang kemandirian nasional. Dan ia memilih jalan yang selama ini dianggap berbahaya. Justru karena itu adalah jalan kemerdekaan sejati. Pertanyaannya, siapa yang paling takut? Amerika? Karena pangkalan militernya di Pasifik bisa jadi sasaran diplomatik baru. Australia? Karena kini tetangganya punya cadangan uranium dan teknologi pengolahan sendiri? Atau Tiongkok, yang selama ini tenang melihat Indonesia diam di zona netral? Kebenarannya jelas. Ketika Indonesia kuat, semua yang nyaman dengan status quo mulai gelisah. Mereka akan bicara HAM, akan kirim LSM, akan tekan lewat IMF dan World Bank. Rusia kirim tim cyber defense, kirim teknisi nuklir, kirim sistem radar canggih, bahkan menawarkan sistem S-400 untuk melindungi zona reaktor. Indonesia bukan sekedar mitra, tapi proyek strategis mereka di Asia Tenggara. Putin bilang, Indonesia adalah pilar Asia yang selama ini tidur. Kini saatnya bangun. Kita tidak bicara bom atom. Kita bicara energi. Tapi jika nanti muncul kapal selam bertenaga nuklir, drone jarak jauh yang bisa bertahan seminggu di udara, siapa yang bisa larang? Ketika energi tak lagi masalah, kekuatan tak lagi sekadar mimpi. Dan siapapun yang coba meremehkan Indonesia, harus berpikir ulang. Ini bukan tentang senjata. Ini tentang martabat. Ini bukan tentang menakut-nakuti. Ini tentang menegaskan bahwa Indonesia bukan anak bawang dunia, bukan pengekor sejarah, tapi bangsa yang tahu apa yang ia butuhkan, tahu bagaimana mendapatkannya, dan tahu siapa yang akan berdiri bersamanya. Saat dunia mulai menekan, mereka boleh takut, tapi kita tak boleh ragu. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia punya kekuatan. Dan sekarang, giliran mereka yang harus berhitung.